Hai Pop, sudah sarapan apa pagi ini? Sekarang kan puasa. Bukan sarapan yang itu, tapi Sapa Ramadan di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pop semua, Sobat Pop yang di Indonesia, yang di Jepang, atau yang dimanapun yang hari ini mengikuti live streaming di akun PPI Korda Cigoku. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Sarapan Sapa Ramadan di tengah pandemi. Hari ini kita jadwal siarannya agak dimajukan sedikit, berbeda dari biasanya, yang biasanya kita pukul 5:30 menjadi 1:30 waktu Jepang, dikarenakan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial dan waktu ini berkaitan dengan ketersediaan waktu dari narasumber kita. Hari ini juga kita yang biasanya bertiga, kita biasanya trio siaran, tapi hari ini kita hanya berdua, hanya saya, Maria, dan ada kakak siapa? Ada Kakak Diana. Oke, jadi hanya saya Maria dan Kakak Diana yang akan menemani Sobat Pop semua di Sarapan Sapa Ramadan di tengah pandemi. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita punya episode yang sangat spesial karena kita kedatangan narasumber khusus dari KBRI, dari KJRI Osaka, Jepang. Gitu. Kakak Diana, gimana nih kabarnya? Udah lama nih saya ketemu Kakak Diana. Iya, lama banget ya? Ya, alhamdulillah baik sih. Iya, lama banget tuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Masih di apa toh aja, masih di rumah aja, nggak kemana-mana, ngerjain semuanya dari rumah. Walaupun masih keluar sih, kayak beli sayur gitu masih keluar. Tapi sekarang udah mulai panas. Kalau kita keluar ya, udah di atas 20 derajat ya kalau nggak salah. Iya. Iya, hari ini itu sekitar 20 berapa ya? 23, 24. Ya, sekitaran itu sebetulnya. Derajat itu. Iya, sekitaran itu. Jadi buat Sobat Pop mungkin yang di Indonesia yang sedang live streaming, di Jepang itu sudah mulai memasuki transisi ya cuacanya. Jadi kita akan memasuki ke musim panas. Jadi ada perubahan dari yang spring, dari yang semi wira, sekarang agak-agak panas dikit ya, gitu. Tapi karena kita masih WFH, jadi terus nanti panasnya nggak terlalu berpengaruh ya, gitu. Oke, nih Kakak Diana. Iya. Oke nih Kakak Diana, jadi hari ini kita temanya itu berkaitan dengan kebangkitan nasional. Kakak Diana tahu nggak kebangkitan nasional itu tanggal berapa? Masih ingat nggak? Tanggal 20 Mei ya kalau nggak salah, diperingati tanggal 20 Mei. Iya, jadi tanggal 20 Mei. Berhubung tanggal 20 Mei kita akan merayakan atau tepat memperingati ya Hari Kebangkitan Nasional. Jadi episode hari ini pun kita berbau-bau sesuatu yang temanya itu tentang kebangkitan. Gak jauh-jauh lah ya dari Gak jauh-jauh lah ya gitu. Jadi tema hari ini kita adalah bagaimana menyongsong masa depan atau semangat menyongsong masa depan gitu ya. Apalagi sekarang kita semua sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Jadi akan banyak sesuatu yang berubah nanti setelah pandemi ini selesai, dan hari ini kita mencoba membahas bagaimana sih atau bagaimana menemukan semangat untuk menyongsong masa depan setelah pandemi ini selesai gitu. Benar banget. Oke, nih Kakak Diana, kalau Kakak Diana sendiri selama di rumah aja ini, pasti kan ada banyak sekali perubahan ya. Gitu. Dan kalau saya sendiri itu ngerasain kalau misalnya setelah pandemi ini atau saat ini itu pentingnya pentingnya mempersiapkan diri menghadapi sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang tidak terduga, atau misalnya ya keadaan yang seperti ini ternyata kemampuan untuk adaptasi kita, kemudian persiapan menghadapi hal itu saya rasa itu sangat penting sekali gitu. Itu hal yang saya dapatkan selama wabah ini gitu. Kalau Kakak Diana sendiri gimana?
kayak adaptasi gitu. kita tuh diuji banget gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya ini sih Mm-mm. memang itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap kondisi atau apa yang terjadi Oke. sekarang gitu. Tapi kalau kita lihat, walaupun kita nggak punya kemampuan adaptasi yang bagus nih di kondisi saat ini, tapi sepertinya orang-orang sudah mulai mengikuti. Jadi mulai sedikit-sedikit lah beradaptasi, walaupun nggak langsung bisa Nggak beradaptasi gitu. langsung lah ya. Tetapi orang-orang sudah bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini gitu ya. Oke, kalau gitu nih Kakak Diana sedikit mengingatkan juga buat Sobat Pop nih yang ingin berpartisipasi dalam streaming kita hari ini, itu bisa nonton atau streaming di mana? Bisa banget streaming atau nonton di YouTube kita. Ada di PPI Koda Chugoku. Nanti kalau Sobat Pop semua mau titip salam juga, mau kasih saran ataupun titip-titip pesan, bisa banget ke live streaming kita di YouTube gitu. Kemarin kita belum sapa Sobat Pop ya tadi. Iya, aduh lupa. Sampai Belum sapa. terlena. Kita kebanyakan ngobrol. Oke, Sobat Pop semua. Gimana? Apa kabar? Nih Sobat Pop yang di Hiroshima, kemudian yang di Shimane, Totori, Yamaguchi, atau di Jepang Barat, atau seluruh Jepang. Gitu. Atau mungkin di Indonesia juga. Iya, benar. Atau mungkin di Indonesia juga. Apa kabarnya? Kita berharap Sobat Pop semua selalu sehat ya, Kakak Diana. Semoga selalu sehat, walaupun di rumah aja itu bukan berarti kita nggak olahraga juga gitu ya. Iya. Jadi sempetin lah stretching dikit, kita tetap sehat juga. Betul ya, harus terus selalu jaga kesehatan. Kak Maria? Iya, Kak Diana. Kak Maria ini nggak? Sering akhir-akhir ini tuh sering dapat serangan maghrib nggak sih? Oh iya betul, serangan maghrib. Kalau orang itu kan mungkin baru mendengar apa itu serangan maghrib. Jadi serangan maghrib itu istilah kita ya sebenarnya gitu. Jadi di Hiroshima gitu, khususnya kami yang tinggal di Saijo, itu ada yang namanya program buka puasa ya. Jadi buka puasanya yang dulu biasanya kita melakukannya kayak di masjid gitu, atau misalnya kita mengadakan PPI atau KMIH gitu, mengadakan acara kemudian kita buka bersama. Tapi karena sekarang tidak bisa mengadakan acara-acara seperti itu, jadi KMIH gitu ya, dan masjid KMIH khususnya gitu mengadakan apa tuh Kakak Diana? Mengadakan kalau kita mengadakan tapi menyebarkan sih. Iya, serangan maghrib. Jadi kita itu hampir setiap hari ya, mendapatkan ini apa sih, makan baik itu makanan untuk berbuka ya, baik itu takjil maupun makanan berat gitu. Jadi terima kasih banyak kepada KMIH, Komunitas Muslim Indonesia Hiroshima, yang telah menginisiasi dijalankannya kegiatan ini ya. Kami sangat terbantu sekali ya, Kakak Diana. Iya, benar banget. Mungkin juga buat ibu-ibu PIS juga ya, yang membantu juga. Terima kasih banyak sudah menginisiasi adanya serangan maghrib ini. Ya, serangan maghrib ini ya, gitu. Oke, selain KMIH juga di sini ternyata KMII dan Masjid Indonesia Tokyo itu mengadakan program bukber from home juga, Kakak Diana, gitu. Jadi di sini jadi telah dibagikan 132 paket berbuka dan akan disalurkan di beberapa daerah di prefektur Hiroshima, yaitu Hiroshima, Hiroshima City, Mihara, dan Shobara. Terima kasih banyak. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Ya, untuk KMIH, KMI, dan satu lagi ini Masjid Indonesia Tokyo. Iya, Masjid Indonesia Tokyo. Iya, oke. Kalau gitu, balik lagi nih ke tema hari ini, Kakak Diana. Tadi kan kita akan membahas tema semangat menyongsong perubahan ya. Gitu. Nah,
apa ya perubahannya? Yang jelas banyak banget yang perubahannya, mulai dari semua kegiatan itu dari rumah, semua kita kegiatan bergantung sama internet. Kalau nggak ada internet tuh kayak ya kita nggak bisa Ya nggak ngapa-ngapain bisa gitu, ngapa-ngapain ya. nggak bisa meeting gitu. Jadi kayak semuanya tuh internet tuh sekarang menjadi bagian yang salah satu bagian yang penting juga di kondisi saat ini gitu. Iya betul. Terus saya jadi teringat juga biasanya bulan Mei itu Sobat Pop di Hiroshima itu akan mengadakan atau ada acara silaturahmi dengan HIA atau Oh Hiroshima iya, Indonesia benar ya. Association, dan biasanya juga KJRI Osaka itu juga hadir ya di sana gitu. Benar Nah, kangen nggak sama acara itu? Kangen banget. Terakhir ikut hari bukan hari sih, bulan Januari lalu itu masih ada, tapi Januari lalu. udah mulai COVID udah mulai udah mulai adalah kasusnya di Jepang, tapi belum terlalu banyak waktu itu. Iya Jadi betul masih gitu. ada HIA waktu itu, tapi nggak terlalu ramai. Iya, karena mungkin orang-orang juga sudah mengantisipasi adanya COVID ini kan ya, gitu. Dan tahun ini juga karena pandemi, jadi belum ada informasi lebih lanjut lagi ya terkait dengan ini, gitu. Iya. Biasanya suka ada performance gitu dari mahasiswa-mahasiswa, Kameranya pernah misalnya nggak sih tampil? PPI. Saya belum pernah kalau tampil. Ya terlalu pemalu kalau tampil. sama saya juga. Nggak bakat kalau nari-nari kayak gitu. Oke. Nah untuk Gitu, Sobat Pop juga tetap di rumah aja sih ya, dalam kondisi seperti ini, sambil nunggu informasi dari pemerintah juga universitas. Oh iya nih, Kak Maria, kabarnya tanggal 14 Mei ini pemerintah Jepang itu bakal ngelakuin rapat koordinasi dengan tim ahli terkait dengan situasi state of emergency. Nanti kalau kita lihat kondisi saat ini, Kak Maria, ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada penambahan kasus ya, tapi jumlah penambahannya itu udah menurun dari sebelumnya. Jadi ya berangsur-angsur menurun lah. Berangsur-angsur menurun kita ya. Kita juga di rumah aja kan ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan kondisi state of emergency ini akan ditarik lebih cepat sebelum 31 Mei 2020. Kemarin itu ya pengumumannya sampai 31 Mei ya. Yang kemarin. Iya betul gitu. Kemarin sampai 31 Mei gitu. Tapi kita berharap sebelum 31 Mei sudah dicabut ya. Amin. Kita tunggu aja ya keputusan resminya nanti. Jadi tetap di rumah dan berdoa semoga selalu dapat yang terbaik. Gitu. Iya gitu ya. Semoga kita berharap selalu yang terbaik gitu ya. Oke, untuk mengingatkan nih ada informasi juga dari PPIJ. Bukan dari PPIJ tapi di sini radio PPIJ gitu. Jadi untuk teman-teman yang berada di Hiroshima yang tertarik dengan dunia broadcasting itu bisa gabung ke tim siar radio PPIJ untuk Komisariat Hiroshima. Nanti kalau Sobat Pop semua yang tertarik tinggal hubungi Kakak Mutia. Nah, Kakak Mutia ini adalah koordinator untuk radio PPIJ Komisariat Hiroshima. Gitu. Jadi ayo daftar gitu karena bulan Mei ini rencananya kita akan memulai siaran atau rekaman untuk podcastnya. Begitu. Seru banget ya kayaknya, Kak Arya ya? Iya seru banget, gitu ya. Jadi nanti Sobat Pop semua bisa sharing-sharing, atau nanti juga kalau misalnya yang tidak berpartisipasi sebagai penyiar gitu, bisa dengerin nanti di podcastnya. Di Spotify dan saluran podcast lain ya? Betul. Nah, untuk Sobat Pop semua yang berada di Jepang juga kalau misalnya mengalami kesulitan, nah untuk mahasiswa sendiri itu bisa menghubungi ke PPI setempat atau misalnya kalau misalnya ada kesulitan yang lebih sulit misalnya atau tidak bisa ditangani oleh PPI setempat itu bisa menghubungi kantor perwakilan Indonesia itu KBRI maupun KJRI gitu ya. Nanti Sobat Pop semua jangan lupa update terus website atau media sosial dari KBRI atau KJRI untuk memantau keadaan terkini ya.
Oke, kalau gitu nih Kakak Diana, sepertinya kita harus segera, mungkin Sobat Pop semua sudah tidak sabar dengan narasumber kita hari ini. Jadi sekarang kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Mirza Nur Hidayat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Perkenalkan saya Maria dan Diana dari program Sarapan Sapa Ramadan di tengah pandemi. Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak karena kesediaan Bapak untuk bergabung sebagai narasumber di acara Sarapan. Gitu, dan hari ini rencananya kita akan berbincang-bincang mengenai temanya semangat menyongsong perubahan gitu ya. Sebelum mulai bincang-bincang nih Bapak, gimana kabarnya di Ramadan yang sudah Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah baik, sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah sampai hari ini pun rekan-rekan kerja kita di KJRI Osaka dan juga tentunya warga negara Indonesia yang ada di Jepang Barat sampai hari ini alhamdulillah beritanya positif gitu ya, tidak ada yang terdampak virus ini. Iya, alhamdulillah ya. Iya, semoga situasinya terus membaik ya Pak, gitu, dan pandemi ini cepat selesai. Nah, kalau misalnya, iya, amin. Kalau di Osaka sendiri itu bagaimana Bapak? Mengingat Osaka itu kan salah satu prefektur dengan pasien COVID yang terbanyak juga setelah Tokyo. Ya. Jadi memang pemerintah prefektur Osaka ya dan Hyogo begitu ada pengumuman kondisi emergency yang disampaikan oleh Perdana Menteri Abe, kedua gubernur prefektur ini langsung juga mengumumkan langkah-langkah emergency yang perlu ditempuh di masing-masing wilayahnya. Dan seperti yang kita juga ketahui bersama, angka dari yang terdampak ya korban corona itu juga angkanya semakin menurun di kedua prefektur ini, meskipun juga seperti tadi Mbak Maria juga sudah info kalau pemerintah mengextend ya kondisi emergency ini sampai 31 Mei. Ya, informasinya ada perkembangan yang membaik gitu kondisinya, maka bisa dicabut lebih cepat gitu. Karena lebih cepat lebih baik. Kita ingin kembali hidup normal nih Mbak. Iya betul ya, karena bagaimanapun walaupun sekarang kita misalnya tidak ada yang kalau misalnya di Chugoku sendiri ini kan untuk warga Indonesianya maksudnya baik-baik saja, tapi kedepannya itu pasti akan banyak sekali ya Pak hal-hal yang harus disesuaikan kembali gitu akibat dari pandemi ini. Ya, setuju sekali Mbak Maria. Situasi pasca COVID-19 ya, itu akan membuat satu kondisi new normal ya, kondisi normal tapi yang baru gitu ya, yang mungkin unprecedented gitu ya, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan itu nanti menjadi tantangan kita semua bersama. Iya, oke. Iya betul sekali. Sekarang itu kan terdapat atau ada the new normal gitu seperti yang Bapak sampaikan, dan itu yang banyak seperti yang dibahas di media sosial maupun di berita-berita itu mengenai kesiapan ya setelah selesai pandemi ini. Gitu. Nah, Bapak saya ingin bertanya mengenai peran atau tantangannya KJRI yang dihadapi selama pandemi ini. Dari KJRI sendiri itu bagaimana bagaimana upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh KJRI terhadap WNI yang di kawasan
Jepang Barat. Terima kasih ya. Jadi KJRI Osaka tentunya bekerja sama dengan KBRI Tokyo dan juga berbagai elemen ya yang ada di Jepang Barat. Kita begitu ada kebijakan terkait dengan virus corona ini, KJRI Osaka segera melakukan upaya-upaya yaitu antara lain melakukan diseminasi informasi secara terus-menerus kontinu ya, berkelanjutan terhadap berbagai perkembangan baik itu penanganan maupun yang terkait dengan informasi dari virus itu sendiri. Misalnya untuk kebijakan pemerintah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia juga memberlakukan beberapa ketentuan mengenai pembatasan lintas baik itu manusia ya, pergerakan manusia, di mana Indonesia kan juga sangat merestriktif beberapa negara untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun beberapa penerbangan juga masih terkendala dengan adanya pengetatan kondisi wabah di negara kita. Dan KJRI sendiri juga terus melakukan upaya untuk misalnya mencari beberapa peluang kerjasama untuk penanganan virus, misalnya apakah dapat obat-obatan ya yang bisa disampaikan ke pemerintah Indonesia untuk menanggulangi virus COVID-19 di Indonesia, juga beberapa alat-alat kesehatan yang barangkali diperlukan oleh pemerintah kita dalam menanggulangi wabah atau pandemi COVID-19 ini di dalam negeri. Kira-kira secara umum gambarannya seperti itu. Dan tentunya KJRI Osaka terus-menerus ya mencoba untuk mengengage ya, reach out semua stakeholders yang ada di Jepang Barat untuk sharing informasi, karena kita gerak berdasarkan kecepatan ya dan ketepatan dari informasi yang kita terima di lapangan. Seperti misalnya kemarin kita mendapatkan laporan adanya teman-teman pelajar yang mereka itu rata-rata adalah beasiswa mandiri, yang teman-teman tahu kan biasanya kan mereka mengandalkan tambahan ya untuk menyokong kehidupan mereka itu melalui Arbeito. Cuman karena kondisinya kemudian menurun, kemudian Arbeitonya juga ikut nggak full gitu ya barangkali. Nah, kita ikut bantu waktu itu. KJRI menyediakan beberapa paket sembako dan ada beberapa ya pihak-pihak yang memang kemudian kita bantu di gereja mana? Gereja Injil ya. Itu juga beberapa teman ya juga membutuhkan bantuan sehingga juga kita kirimkan. Terus kondisinya manakala memang kemudian ada urgensi bagi teman-teman atau warga negara kita yang memang membutuhkan, jangan sungkan untuk mereport ya, lapor ke Osaka supaya kita bisa segera memberikan bantuan yang diperlukan. Kira-kira itu. Ya. Jadi untuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di Jepang Barat ini juga KJRI bekerja sama dengan stakeholder yang lain ya Bapak gitu. Jadi seperti yang digaungkan oleh pemerintah bersatu melawan COVID, memang tidak hanya KJRI saja yang bergerak sendiri, tapi juga memanfaatkan stakeholder lain untuk bersatu bersama-sama melawan COVID ini ya Bapak. Ya betul. Kita ini pokoknya karena memang kita memang harus memanfaatkan informasi yang ada nih.
Mhm. Untuk terus menggaungkan ya imbauan peringatan ya terhadap penanganan ya atau kemudian pencegahan, juga himbauan kepada masyarakat supaya selalu hidup sehat gitu selagi ada wabah. Iya, selalu sehat dan tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh WHO dan pemerintah juga ya Pak. Betul Mbak. Iya. Nah Bapak, berhubung dengan adanya pandemi ini gitu kan, KJRI Osaka sendiri pasti ada pembatasan-pembatasan dari pemerintah mengenai pelayanan kekonsuleran. Nah kalau misalnya untuk jam kerja KJRI Osaka sendiri itu saat ini seperti apa Pak? Ya, nah memang dengan adanya wabah ini menuntut kita juga untuk melakukan penyesuaian terkait dengan tadi protokol di dalam berhubungan, karena kan penyebaran virus ini kan melalui manusia ya, jadi kita memang sangat membatasi sekarang ini layanan konsuler kita tanpa tentunya mengurangi kualitas dari pelayanan kepada warga yang kita berikan. Jadi untuk pembuatan dokumen konsuler misalnya sampai hari ini kita terus ya menerima misalnya permohonan baik itu perpanjangan paspor, kemudian ada visa, surat keterangan, legalisir dan lain-lain yang bisa kita provide tanpa yang bersangkutan harus datang ke KJRI. Jadi dokumennya bisa langsung disampaikan saja melalui pos. Tapi apabila memang menuntut kehadiran yang bersangkutan, misalnya untuk perpanjangan paspor karena model SIM-KIM pada hari ini kan harus ada biometrik yang mewajibkan fisiknya datang ya, karena kan harus difoto, ada sidik jari gitu ya. Nah itu kita jadwalkan ya, maksimal 1 hari kita layani sebanyak kalau tidak salah 15 orang. Ini untuk menjarangkan ini tadi. Konsuler pun juga kita sedikit rubah. Jadi tempat duduknya pun kita bikin jarang-jarang begitu ya. Sehingga tadi tetap memberikan pelayanan di satu sisi, tapi juga kita memperhatikan protokol kesehatan keamanan untuk kita semua, karena ya saya nggak mau nanti datang tiba-tiba yang satu carrier gitu yang malah nular ke petugas, nular ke yang lain. Kira-kira itu Mbak. Ya kalau yang pas Jerman normal waktu itu kita justru secara aktif gitu ya, mencoba mendatangi kantong-kantong di mana warga kita biasa berkumpul ya. Kita memberikan layanan kekonsuleran dalam format warung konsuler, tapi tidak saja memberikan layanan kekonsuleran, tapi juga menyampaikan beberapa informasi yang kami anggap perlu diketahui oleh warga negara kita yang tinggal di Jepang Barat, kira-kira seperti itu. Ya, tapi sementara ini Warkons kita suspend dulu. Suspend dulu ya untuk warung konsulernya. Oke, jadi Sobat Pop semua yang ada tes. Oke, untuk Sobat Pop semua yang akan melakukan lapor diri atau misalnya melakukan pelayanan kekonsuleran seperti itu, jangan khawatir karena KJRI tetap melakukan pelayanan kekonsuleran dengan catatan tadi seperti ada kalau misalnya dokumen-dokumennya bersifat online itu bisa di-upload melalui online atau melalui pos. Tapi kalau misalnya harus datang, itu Sobat Pop itu harus tetap menerapkan ya protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan WHO supaya kita menghindari kemungkinan terburuk sebagai carrier ya. Gitu. Jadi jangan khawatir karena KJRI akan terus mensupport WNI yang berada di wilayah Jepang Barat ya Bapak, seperti itu. Betul Mbak. Iya, Bapak ini mengingat sekarang pandemi COVID ini kan kita belum sangat dinamis sekali ya perkembangannya gitu. Nah kalau KJRI Osaka sendiri apakah telah memperkirakan misalnya kapan sih pandemi ini akan berakhir ya Pak?
Wah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya, karena Iya. apa ya, virus ini kan termasuk dalam tanda kutip juga jenis virus baru gitu ya. Jadi pengembangannya virusnya sendiri berubah gitu kan. Kalau tidak salah kan infonya dia dulunya MERS ya, kemudian jadi SARS, sekarang menjadi COVID-19. Nah, sekarang ini tentunya semua negara termasuk Indonesia bekerja sama, tidak hanya di level bilateral tapi juga multilateral, bersama-sama mencoba untuk membuat vaksin ya, untuk bisa diproduksi, bisa digunakan oleh kita sesegera mungkin, karena memang beberapa pengobatan juga sudah diuji cobakan. Misalnya ada yang menggunakan hidroklorin segala macam ya, yang juga teman-teman pasti ikuti di media sosial yang bertebaran di sana sini, dan ya banyak memprediksi bahwa yang penting adalah social distancing ya, menjaga jarak supaya menurunkan grafik gitu. Itu kan sebetulnya tugas utama kita sebagai umat manusia saat ini di wabah ini kan adalah melandaikan kurva itu tadi ya. Ya, itu yang paling penting, dan cara melandaikan ya dengan cara itu tadi, tidak menularkan ke orang lain gitu. Nah, caranya ya tadi harus ngurung, rebahan di rumah gitu kan. Rebahan di rumah. Sekarang kita rebahan gitu udah menjadi pahlawan nih kita. Iya betul Pak, katanya rebahan itu sudah menjadi pahlawan nih, banyak di meme atau media sosial seperti itu. Iya, jadi memang ya karena pandemi ini memang situasinya sulit diprediksi ya, tapi sekarang kita berusaha saja untuk mengurangi penyebarannya ya Bapak gitu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin gitu untuk membantu mengurangi tingkat penularan dari COVID-19 ini ya Pak. Ya, setuju Mbak. Iya Pak, kalau kita lihat dari peluang di masa depan nih Pak, karena sekarang kan ada pandemi, itu bagaimana kalau kita lihat hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang ke depannya Pak? Apakah mungkin akan ada kendala atau seperti apa Pak? Ya, jadi kita sudah berhubungan gitu ya, hubungan diplomatik kita dengan Jepang sudah memasuki usia ke 61 tahun ya. Ini usia yang sebetulnya cukup matang, dan kita juga sudah isi dengan hal-hal yang positif ya, dan terbukti bahwa hubungan kita dengan Jepang terus-menerus mengalami peningkatan, baik itu di bidang politik ya, ekonomi, maupun juga sosial budaya. Nah, terkait dengan bagaimana pasca COVID-19 ini, tentunya kita juga punya harapan besar bahwa Indonesia akan mempunyai satu kemitraan yang lebih mantap lagi lah dengan Jepang. Pertama, tentunya kita juga mengetahui bahwa COVID ini ternyata membuka pemahaman kita, membuka perspektif baru bahwa ternyata global value chain atau global value supply yang selama ini menjadi model ya pengembangan bisnis ternyata sangat vulnerable ya, karena yang biasanya satu produk itu dihasilkan secara outsource gitu ya, begitu crumbling semacam ini ya, semua produksi terhenti dan pasokan barang juga mengalami gangguan, sehingga mengganggu juga roda ekonomi, tidak hanya barang tapi juga financial ya, financial institution juga terganggu. Nah, ini yang kemudian membuat Jepang juga telah mempunyai satu analisa bahwa dia ternyata harus segera untuk mencari ya sumber-sumber relokasi untuk usaha-usaha dia yang selama ini banyak terkonsentrasi di Tiongkok.
Nah, ini menjadi satu peluang sebetulnya bagi Indonesia yang memang selama ini sudah menjadi mitra strategisnya gitu ya, untuk menjadi tempat relokasi dari industri-industri manufaktur atau apapun Jepang ya dari negara lain ke Indonesia. Ini sedang terus kita upayakan. Pemerintah sendiri juga melihat peluang ini dan terus menyempurnakan, memperbaiki iklim investasi kita sehingga lebih menarik ya bagi pengusaha-pengusaha Jepang yang tadi berminat untuk bermaksud untuk melakukan relokasi industrinya. Kira-kira seperti itu. Jadi ternyata COVID juga membuka juga satu peluang ya bagi kita untuk kira-kira seperti itu. Tapi Pak, kalau kita lihat nih Pak, dengan kondisi yang seperti ini, apakah tidak ada kesulitan sebagai kayak tenaga kerja itu mau masuk ke Jepang itu, apakah tidak ada kesulitan gitu Pak, dalam kondisi seperti ini? Ya, nah ini juga salah satu informasi juga yang kita dapatkan tadi pasokan ya, tidak hanya barang manufaktur, tapi ternyata juga pasokan terhadap kebutuhan bahan-bahan pokok ya, makanan. Jadi Jepang ternyata juga banyak melakukan ya, dari negara lain juga untuk memasok kebutuhan bahan makanannya. Nah ternyata pasokan ini terganggu selama COVID dan masyarakat Jepang yang selama ini teman-teman juga tahu mengalami aging society gitu ya, juga mengalami satu kekurangan tenaga kerja, apalagi di sektor pertanian, kemudian di sektor perikanan. Nah, selama ini kita memang sudah masuk gitu ya, dan saya rasa ini juga menjadi satu peluang lagi bagi warga negara kita untuk bisa memanfaatkan peluang kesempatan kerja. Tidak hanya melalui model pemagangan, tapi betul-betul melalui bekerja dengan menggunakan visa kerja atau Kutegino yang juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah Jepang yang sudah dimulai sejak bulan April tahun ini. Nah, kita terus mendorong upaya peningkatan kapasitas ya, tenaga kerja kita untuk bisa berkompetisi dengan warga negara lain, khususnya ASEAN, karena saingan kita dari Vietnam ya, dari Thailand itu juga mereka juga Manila gitu ya, Philippines mereka juga mengisi kesempatan itu. Nah kita jangan sampai juga ketinggalan. Memang di musim wabah ini ada sedikit inilah pelambatan karena tadi masing-masing negara melakukan restriksi ya, protokol yang sangat ketat bagi masuknya warga asing. Namun demikian saya rasa ini hanya a matter of time saja ya, pending aja gitu. Tapi nanti saya yakin begitu nanti kondisinya agak membaik, pasti aliran ini akan lancar lagi. Karena sebetulnya banyak yang sudah antri di Indonesia untuk sudah siap berangkat waktu itu ya. Tapi karena ada wabah virus ini, kemudian semua prosesnya ditunda sampai kondisinya membaik. Jadi begitu. Berarti banyak sekali ya Pak peluang di sektor pertanian, perikanan, bahkan untuk tenaga kerja sendiri. Tapi kalau misalkan kita lihat dari bidang pariwisata sendiri, itu bagaimana Pak peluang untuk promosinya, lalu tantangannya itu seperti apa? Nah ini promosi pariwisata terus terang ini juga menjadi PR besar kita ya. Memang menariknya sebetulnya kan beberapa tahun terakhir belakangan ini data ya itu menunjukkan bahwa malah justru wisatawan Indonesia yang ke Jepang yang meningkat. Betul. Jadi warga negara kita itu sudah nggak mau main yang deket-deket gitu, Singapura gitu dianggap sudah kayak main sehari-hari. Biasa ya Pak ya. Biasa, kita mau main yang lebih jauh lagi gitu. Dan Jepang menjadi pilihan karena memang
promosinya sangat luar biasa ya pemerintah Jepang, dan mereka juga meyakini bahwa wisata ini merupakan satu bidang yang betul-betul bisa menggerakkan perekonomian dengan multiplier efeknya yang sangat luar biasa. Jadi, dan ini betul-betul digarap dengan serius oleh pemerintah Jepang, sehingga paket-paket promo ya itu sangat menarik ya dikemas, karena memang itu satu upaya bersama antara swasta dan juga pemerintahnya ya, terutama untuk menggalang peningkatan laju wisatawan dengan mempersiapkan destinasi dengan sebaik-baiknya. Kalau teman-teman juga perhatikan, beberapa prefektur ini sudah Muslim friendly ya, Muslim friendly. Jadi mereka sudah menyediakan banyak fasilitas ya untuk wisatawan beragama Islam. Jadi ini menjadi daya tarik juga tuh. Ini kalau nggak ada COVID, saya rasa wisatawan Muslim dari seluruh dunia itu sudah berkumpul ya di Tokyo, di Jepang untuk menyaksikan Olimpiade dan juga beberapa event-event atau kalender internasional lainnya di sini. Benar banget sih Pak. Iya. Oh iya Pak, kalau kami nih ya kayak saya dan Kak Maria itu kan mahasiswa ya di sini. Apa sih harapan dari KJRI Osaka terhadap kami, terus peranan apa yang diharapkan untuk kami sebagai mahasiswa? Ya, jadi Indonesia itu dibangun ya, tidak hanya oleh satu pihak gitu ya. Ini kegiatan yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Dan saya rasa sebagai mahasiswa yang mempunyai kesempatan emas gitu ya berada di Jepang, itu saya rasa bisa menjadi satu agen pembangunan, agen perubahan ya untuk bisa memajukan negeri. Saya selalu mendorong ya ada semacam kegiatan yang terkoordinasi gitu. Kita mempunyai program sinkronisasi, harmonisasi dengan seluruh PPI di Jepang Barat terkait dengan pelaksanaan program kegiatan, sehingga ada sambungan ya antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan keinginan kita, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman PPI di sini. Karena PPI itu sebagai diaspora Indonesia merupakan juga satu aset ya bagi Indonesia. Teman-teman ada di front terdepan, berhubungan langsung gitu ya dengan isu-isu yang sangat aktual. Misalnya kalau pandemi corona gitu ya, kalau nggak tahu teman-teman yang mungkin belajar di bidang medical gitu ya, obat-obatan atau apapun yang terkait dengan ilmu kesehatan, saya rasa ini satu momen yang sangat baik ya untuk menggalang ya, bersinergi dengan mitra-mitranya di sini untuk tadi melakukan inovasi, riset, hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan. Saya rasa ini juga satu peluang. Dan tidak hanya itu saja, di bidang ekonomi yang lain misalnya juga mumpung ada di sini, networking itu perlu dibina ya, perlu diperluas. Jangan juga terus buru-buru pulang ke tanah air, kalau perlu bekerja juga di sini gitu, memperkuat diaspora Indonesia yang ada di Jepang sehingga nanti akan menjadi simpul-simpul baru ya untuk bisa mengattract ekonomi Indonesia masuk dan diterima lebih baik lagi di sini. Ini harapan kami ya kepada teman-teman PPI. Jadi mohon kita selalu ngobrol ya, bekerja sama. Kita buka 24 jam kok untuk menerima masukan-masukan. Ini Mas Firly juga sudah nggak asing lagi ya dengan beberapa PPI. Kita manfaatkan asosiasi-asosiasi persahabatan yang ada di masing-masing prefektur. Tadi ada HIA ya, EHIME itu sangat luar biasa asosiasi persahabatannya. Itu apalagi EHIME, Hiroshima, Kyoto, banyak sekali asosiasi persahabatan yang juga
perlu kita manfaatkan ya keberadaannya untuk tadi terus memajukan hubungan kita dengan Jepang. Kira-kira itu Mbak. Harus selalu jaga silaturahmi juga ya Pak berarti ya. Betul. Untuk pesan-pesan sendiri Pak, apakah ada pesan-pesan untuk WNI di wilayah Jepang Barat, baik pelajar ataupun mahasiswa ataupun mungkin WNI lainnya Pak? Ya, saya rasa tentunya ini untuk kita semua ya, warga negara. Pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya kami mengharapkan kita semua untuk selalu menjaga diri kita, ya, menjaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, ya, dan yang terpenting adalah kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama menghadapi wabah ini. Kami harapkan juga wabah ini akan segera berakhir. Insya Allah juga di Indonesia demikian juga ya, ada kemajuan dan kita bisa melakukan aktivitas kita secara normal kembali. Artinya kita tidak bisa terus-menerus social distancing semacam ini gitu ya, karena apalagi pekerjaan diplomasi itu kita harus ketemu orang gitu ya, harus menyampaikan pendapat, opini gitu ya. Apalagi juga teman-teman kan harus masuk lab, harus ketemu dosen gitu segala macam. Saya rasa ini jadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga kesehatan dan jaga jarak, terutama pada saat pandemi ini sedang bergejolak. Semoga cepat berakhir, dan sebagai warga negara juga yang baik ya, mari kita patuhi aturan, ketentuan di mana kita tinggal di masing-masing daerah, dan tentunya KJRI Osaka terbuka untuk semua masukan ya, apapun bentuknya, demi itu tadi kemajuan peningkatan hubungan yang lebih baik lagi dengan Jepang. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya. Kita belajar banyak nih ya. Kita lihat juga dari peluangnya. Kita belajar tentang bagaimana untuk terus tetap mengikuti protokol yang ada gitu. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Pak. Mungkin Kak Maria ada yang mau ditambahkan? Oh, kalau dari saya cukup mungkin menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Wenjen. Jadi dalam menghadapi COVID-19 ini memang kita harus kayak seperti yang digaungkan oleh pemerintah, yaitu bersatu melawan COVID gitu. Jadi mungkin banyak sekali hal-hal yang baru untuk kita, banyak tantangannya, tapi kita juga harus melihat dari sisi yang lain gitu. Jadi supaya nanti kita lebih siap untuk menghadapi nanti the new normalnya. Iya, betul. Setuju Mbak. Jadi titip salam kami ya untuk teman-teman PPI dimanapun berada. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bapak telah bersedia bergabung dengan kami di dalam program acara Sarapan Sapa Ramadan di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita semua segera kondisinya segera cepat membaik, dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih dan salam hormat untuk staf-staf KJRI Osaka juga. Terima kasih juga telah membantu kami gitu dan melindungi kami sebagai warga negara Indonesia di Jepang. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oh, satu hal lagi, ini luar biasa ada podcast ya. Ada podcast semacam ini. Ini sebetulnya juga salah satu yang kita tunggu-tunggu ya. Ada radio yang bisa broadcast untuk menyampaikan sharing informasi terhadap segala kegiatan yang terkait dengan apakah itu kemahasiswaan atau mungkin di isu-isu lain. Mungkin bisa diminta bahan materi podcast dari PPI cabang yang lain
supaya bisa masuk ke program ini gitu. Oke, baik Bapak. Nanti mungkin itu dikoordinasikan lagi lebih lanjut gitu dengan karena kita juga sebetulnya dari Radio PPI Jepang itu mempunyai podcast gitu, tapi rencananya baru akan launching di bulan Mei ini. Gitu. Oke, iya. Sukses dengan podcastnya. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih telah bergabung siang hari ini. Menunaikan ibadah puasa. Iya Pak, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai finish. Oke. Iya, selamat siang Bapak. Iya, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Maria. Iya. Itu tadi kita sudah bincang-bincang, udah sharing dengan Bapak Konjen kita. Terus kita coba masuk ke live streaming kita. Udah banyak banget ini yang salam-salam yang udah masuk. Mungkin kita bacain ya. Yang pertama ada siapa? Kak Maria? Iya, silakan Kak Diana. Yang pertama ada dari Ibu Kakak Maya, ini partner siaran kita yang hari ini berhalangan. Semangat kakak-kakak penyiar. Gitu ya. Terima kasih Kak Maya, semangat juga untuk Kak Maya. Terima kasih Kak Maya. Terus kemudian ada Sobat bilang kata salam untuk Bapak Mirza Nur Hidayat dan segenap jajaran KJRI Osaka. Selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selamat ulang tahun juga buat bos ketua Korda. Oh, jadi selamat ulang tahun buat ketua Korda Cibuku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat Korda Cibuku. Ya, oke. Terima kasih sahabat Gilang. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Sobat Hani. Kak Diana. Selamat siang kakak-kakak penyiar, semangat selalu. Terus ada dari Kakak Hanif juga. Salam untuk Bapak Mirza Nur Hidayat, semoga sehat, dan untuk semua teman-teman yang sedang beraktivitas semangat selalu. Terakhir, salam untuk Baginda Ketua Korda yang berulang tahun. Sehat dan sukses selalu Baginda, hamba undangan makan-makannya. Kita juga nunggu ya kemarin ya, undangan makan-makannya ya. Oke, terima kasih. Sobat Pop ya, ini Hanif ya, terima kasih. Oh, ini untuk yang hari ini berulang tahun, jadi ditunggu makan-makannya. Mungkin bisa diagendakan puasa bersama, buka bareng ya, bukber. Iya, betul. Mumpung masih. Terus selanjutnya tinggal beberapa hari. Iya, mumpung masih Ramadan, jadi bisa lah diagendakan untuk buka bareng. Iya. Yes. Selanjutnya ada dari KMI Hiroshima, salam sukses dan sehat selalu untuk Bapak Mirza Konjen di Osaka dari keluarga Muslim Indonesia di Hiroshima. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih untuk KMI Hiroshima atas salamnya. Nah, ini kemudian masih ada satu lagi, masih dari KMI Hiroshima. Kepada seluruh Muslim di Prefektur Hiroshima dan wilayah Chugoku, selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah menjadi pribadi yang bertakwa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Iya, terus ada siapa lagi nih Kak Diana? Ada Kak Maya lagi. Salam untuk Kak Maria dan Kak Diana, keren banget siarannya. Salam untuk teman-teman di Saijo, semoga sehat selalu. Amin. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih Kakak Maya. Iya. Kami merindukan Kakak Maya ini. Iya. Tidak satu frame. Iya. Biasanya kan kita bertiga ya. Biasanya kita bertiga. Terus ada yang juga. Terakhir ada dari. Bukan terakhir. Oh, enggak terakhir ya. Ini ya, di Faruk. Katanya selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Nah, ini baru yang terakhir ini, Kak Maria. Ini baru yang terakhir. Ada dari Sobat Lia. Terima kasih Kakak penyiar dan Bapak Mirza, titip salam untuk warga Saijo yang lagi #diapato aja atau Jikeng. Semangat. Semangat juga Kakak Lia, lagi apa ini sekarang?
Iya, Iya. semangat Kakak Diana. Terima kasih sudah kirim salam. Oke, kalau gitu Kakak Diana, tadi kita udah baca live, maaf, selewat ya. Salam-salam di live chat gitu. Oke, seperti biasa di sarapan kita akan menghubungi atau menyapa sahabat pop kita yang ada di wilayah Cigoku. Nah, hari ini kita akan menyapa siapa Kakak Diana? Kita akan coba menyapa Karuri. Kak Maria ingat nggak sih Karuri? Oh, ingat. Ingat kan Jadi ya? Karuri ini yang dulu pemilik dari Halal Shop ya, yang berada di Saijo. Kita Gitu. coba telepon aja kali ya. Iya, silakan Kakak. Semoga diangkat. Beneran kah? Dengar. Belum diangkat. Atau mungkin kita sambil bacain itu ya? Bacain info azan maghrib ya? Iya, sambil kita bacakan info azan maghrib. Hari ini info azan maghrib untuk wilayah Chugoku untuk Hiroshima 1907, kemudian Shobara 1906, Hiroshima 1908. Assalamualaikum. Oh, sudah tersambung. Iya, udah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Karuri. Iya, halo Mbak. Iya. Ini kami dari sarapan sih, dari Sapa Ramadan di Tengah Pandemi, podcast PPIJ Korda Ciboku. Ini ada Kak Maria juga di sini nih, Karuri. Iya, hai. Mungkin Halo Kak tidak terlihat. Maria. Halo. Gimana ini kabarnya, Karuri? Udah lama banget nggak ketemu. Iya, alhamdulillah sehat. Gara-gara pandemi, jadi nggak bisa main ke Saijo. Iya. Tapi sehat semua ya, Karuri ya. Alhamdulillah sehat. Kalau teman-teman di sana juga sehat-sehat semua kan? Iya, alhamdulillah. Tapi mereka masih pada kerja ya, walaupun situasinya seperti ini, mereka masih masuk. Oh, nggak ini Karuri, nggak kerja dari WFH ya? Enggak, kan mereka kalau di Hiroshima itu rata-rata orang Indonesia kan dia pekerja yang jisuse untuk buat kapal. Jadi mereka masih masuk. Tapi itu nggak berpengaruh sama jam kerjanya ya? Tetap masuk seperti biasa aja? Iya, tetap masuk seperti biasa. Gitu. Semoga semua juga sehat-sehat ya, Karuri. Iya, amin. Amin. Doakan Amin. Iya. Doa yang terbaik buat semuanya. Amin. Gitu aja sih, kita mau nyapa aja karena udah lama banget ini nggak ketemu juga, lama nggak nyapa juga. Salam buat yang lain. Salam buat yang lain juga ya. Iya. Untuk di Saijo bagaimana kondisinya? Semuanya insya Allah sehat-sehat. Ini juga nggak bisa ke masjid kayak biasanya, kita semuanya di rumah. Terus ya itu tadi ada kayak serangan maghrib sih paling Karuri. Jadi ada yang dari KMIH. Paling itu aja karena kita nggak bisa iftar di masjid kayak biasanya. Mungkin karena ada Ramadannya masih berjalan. Iya, ada salam buat teman-teman yang di sini mungkin. Salam buat penduduk Saijo. Kangen juga sama Saijo sih. Semoga sehat-sehat selalu ya Karri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi Kak Diana sudah menyapa Karuri yang berada di Hiroshima. Terima kasih sudah bergabung bersama sarapan. Dan untuk tadi saya dengar katanya masih banyak jisuse yang itu tidak bisa bekerja di rumah ya. Jadi kita doakan yang terbaik dan semangat terus untuk kakak-kakak jisuse. Semoga pekerjaan dan puasanya lancar. Dan tetap jaga kesehatan. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu untuk info azan maghrib.
Gak apa-apa, santai Kakak Diana. Saya lanjutkan ke info azan maghrib untuk wilayah Simane. Untuk wilayah Simane 1903, kemudian Totori 1902, dan Yamaguchi 1914 gitu. Jadi walaupun masih lama, tapi ya nggak apa-apa, mungkin bisa nyiapin buka menu buka atau takjil dari sekarang ya. Gitu. Oh ya, ini Kamari ada informasi titipan dari KMIH bagi teman-teman yang mau menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah ataupun zakat fidyah, itu bisa ke KMIH. Jadi nanti mungkin bakalan di posternya di Instagram KMIH, itu nanti bisa menghubungi Pak Ibad, Lukman, Pak Usbed, ataupun Mas Irwan. Bisa transfer nanti atau bisa dijemput juga sama pihak KMIH. Buat teman-teman di warga muslim di Hiroshima dan sekitarnya, bisa banget, ini sangat amat memudahkan banget sih bagi kita. Nanti batas penerimaannya sampai 21 Mei gitu. Langsung cek di Instagram batas penerimaan aja ya. Iya. KMI Hiroshima. KMIH. Oh, KMI Hiroshima. Hiroshima ya. Jadi buat teman-teman muslim yang ingin menunaikan zakat atau membayar zakat, boleh dihubungi KMIH, dan info lebih lanjut bisa cek di Instagram KMI Hiroshima. Gitu. Oke, ini Kakak Diana mau titip salam nggak untuk keluarga atau mungkin teman-teman di rumah? Mau. Diana. Iya, silakan. Salam buat keluarga yang di rumah, semoga selalu sehat juga. Semangat puasanya buat adik-adik, semangat puasanya. Adik Diana yang di rumah masih kecil, masih SD, semangat puasanya. Terus buat teman-teman juga yang lagi kemarin kita sempat, kalau S1 Diana dulu itu kita sempat ada kayak anniversary angkatan, dan ada beberapa teman Diana itu yang masih proyekan kemarin ya. Jadi dia masih bisa kerja gitu ya? Iya, masih proyekan. Kemarin ada yang di Rumah Sakit Fatmawati. Jadi kayak proyek di situ, semangat terus. Buat yang lainnya juga yang kerja di rumah juga semangat. Satu lagi buat bukan satu lagi sih, buat teman-teman di Cijeruk semangat terus. Terus juga terima kasih yang terakhir buat Kakak Lia. Terima kasih banyak hari ini. Terima kasih banyak sudah membantu Diana. Udah, Kak Lia. Oke, jadi itu ya dari Kakak Diana. Kalau dari saya juga, saya mau kirim salam untuk teman-teman yang ada di Bandung, di Jakarta. Nah, terus teman-teman yang ada di Jepang juga, di Seijo. Terus tadi teringat dari Kak Diana bilang masih ada teman-teman yang kerja di site juga. Saya juga mau kirim salam untuk teman-teman saya yang sekarang kebanyakan tenaga kesehatan dan harus tetap bekerja di rumah sakit. Selalu semangat gitu, karena teman-teman semua itu pahlawan buat kita. Jadi semoga lelahnya menjadi lilah gitu ya. Semoga lelahnya menjadi amal kebaikan untuk teman-teman semua, dan tetap jaga kesehatan. Semoga puasanya lancar dan semangat terus. Oke, kalau gitu kita nggak terasa nih udah mau masuk segmen siaran terakhir ya. Jadi di segmen terakhir ini kita akan menyimpulkan sedikit mengenai tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Mirza Nur Hidayat, Konsulat Jenderal dari KJRI Osaka. Jadi tadi dari bincang-bincang saya dan sahabat Diana juga, Kakak Diana juga. Jadi dalam menyongsong perubahan atau semangat menyongsong perubahan baru itu, akan terdapat perubahan mindset ya, gitu. Jadi saat ini kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19. Nah, mungkin akan banyak sekali perubahan-perubahan yang baru di masa depan, tapi jangan khawatir karena Sobat Pop semua nggak sendirian gitu. Kita akan bersama-sama melawan COVID-19. Kemudian untuk warga negara Indonesia yang berada di wilayah Jepang Barat, juga jangan khawatir karena KJRI Osaka
akan terus mensupport secara full gitu. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau apa-apa, jangan ragu untuk kontak ke KJRI Osaka, atau misalnya untuk teman-teman yang mahasiswa bisa menghubungi ke PPI setempat, ya begitu. Terus untuk teman-teman juga yang membutuhkan pelayanan konsuler, jangan khawatir karena KJRI juga mengadakan pelayanan konsuler secara online, kemudian lewat pos juga bisa, dan kalau misalnya misalkan untuk hadir seperti tadi, misalnya perpanjangan paspor yang membutuhkan data biometrik dan lain-lain, itu Sobat Pop semua bisa hadir. Tapi tetap ingat dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Ya, jadi di COVID-19 ini memang ada dua sisi yang ada yin, ada yang ya, gitu. Ada negatifnya, tapi kita juga harus melihat dari sisi positifnya juga. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Konjen, gitu. Itu ternyata ada beberapa hal yang positif yang jadi nanti bisa dijadikan peluang gitu untuk Indonesia sendiri maupun ya kita sendiri sebagai pribadi gitu. Jadi ada tantangan dan peluang, kalau kata. Iya, ada tantangan dan peluang. Iya. Jangan lupa untuk terus patuhi kebijakan pemerintah dan universitas. Tetap di rumah dulu buat kita semua, dan tetap aktif ikuti kegiatan yang diadakan Komsat Hiroshima Yamaguchi dan Shimane Totori, kayak misalkan kelas-kelas online ataupun apapun kegiatannya gitu. Untuk next streaming, insya Allah kita hadir lagi mungkin hari Sabtu ya, atau nanti Sabtu kita bakalan bakalan infoin lebih lanjut lewat Instagram kita di @ppij.korda.chugoku. Terima kasih banyak buat sobat yang udah gabung, udah kirim-kirim salam, udah kirim pesan ataupun kasih saran gitu ya mungkin. Terima kasih banyak. Terus tetap jaga kesehatan buat semuanya. Kalau harus keluar rumah harus pakai masker, terus cuci tangan, atau kalau nggak bawa hand sanitizer. Gitu ya, Kak Maria? Iya, betul sekali gitu, Kak Diana. Jadi kita tetap harus waspada gitu ya, karena ya kita harus tetap jaga kesehatan untuk membantu melawan penurunan dari penularan COVID ini. Ya, gitu. Terus tadi juga mengingatkan kembali buat Sobat Pop semua yang tidak sempat mengikuti live streaming hari ini, bisa mendengarkan di Spotify kita di PPI Korda Chugoku. Nanti kita akan upload siaran hari ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan siaran tunda, silakan diakses di Spotify PPI Korda Chugoku. Oke, kalau gitu, kenapa? Di YouTube juga bisa. Sambil ngeliatin atau misalnya kita ini. Iya, kalau mungkin ada yang kalah sama Kak Diana gitu ya, boleh gitu. Lihat di YouTube juga, karena itu ada rekaman di YouTube-nya. Gitu. Sangat boleh banget. Kalau gitu, kenapa? Sangat boleh banget. Di subscribe, like, sama komen. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, kalau gitu kita terasa sudah memasuki akhir di siaran ini, gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada KJRI Osaka, kemudian kepada Bapak Konjen, Bapak Mirza Nur Hidayat yang telah berkenan berpartisipasi dalam sarapan Sapa Ramadan di tengah pandemi, dan tidak lupa juga kepada sahabat Pop yang sudah mendengarkan atau kirim salam atau ikut berpartisipasi dalam program hari ini. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih, jaga kesehatan selalu. Semoga puasanya lancar terus ya di 10 hari terakhir ini. Dan apalagi nih, itu tetap berpikir positif ya. Semangat ya, tetap positif dan produktif, dan semangat menyongsong perubahan. Ya, oke, kalau gitu saya Maria pamit. Saya Diana pamit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hai Pop,
sudah sarapan apa pagi ini? Sekarang kan puasa. Bukan sarapan yang itu, tapi Sapa Ramadan